Jadi alat apa aja yang dibutuhkan buat rawat indoor tanaman karnivora, saya jelaskan secara lengkap di video. Jangan di skip-skip. Nanti ada link buat pembelian produknya juga, kayak lampu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak yang nanya gimana cara saya merawat tanaman karnivora secara indoor, bikinnya gimana, yang dibutuhin alatnya apa aja. Jadi di sini saya sekedar sharing aja sih, alat apa saja yang saya pakai, lampunya kayak gimana speknya, nanti saya jelasin satu-satu. Kemudian di deskripsi video juga ada link pembeliannya lewat Shopee atau Tokopedia. Sebenarnya peralatannya nggak mahal kok, murah. Cuman ya yang penting kita tahu prinsipnya. Sebenarnya yang dibutuhin itu cahaya dengan intensitas tinggi, dengan suhu yang rendah, ditambah kelembapan yang cukup. Itu aja sih. Oke, langsung aja. Yang pertama, faktor yang paling utama adalah lampu. Di sini sebelumnya saya juga belum pernah ngerawat indoor tuh kayak gimana. Asal coba-coba aja, nemu link di Shopee, coba dibeli, terus saya praktekkan, ternyata cukup berhasil hasilnya. Di sini saya sudah material dua lampu. Yang pertama lampu sorot LED yang biasa kayak gini nih. Ini harganya 18 ribuan aja, tapi wattnya agak gede, 50 watt. Terus untuk spesifikasi lainnya berapa Kelvin di sini nggak dicentang. Ini 18 ribu aja, link ada di deskripsi. Kemudian saya juga pakai grow light kayak gini. Ini harganya 37 ribuan. Wattnya 50 watt juga. Ini hasilnya juga lumayan. Cuman kemarin itu pakai lampu grow light ini, tanaman saya ini apa namanya? Jewel orchid itu warnanya agak kuning. Kemudian utricularia longifolia itu warnanya juga agak kuning pakai lampu ini. Nggak tahu kenapa, entah karena lampu ini atau entah karena penyiramannya yang kurang. Soalnya saya kalau di dalam tempat ini rawatan saya yang indoor itu saya jaga kelembapannya agar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah gitu. Untuk lampunya sendiri ini sebenarnya bukan lampu untuk tanaman ya, yang lampu sorot ini yang warna putih. Ini buat lampu apa ya, lampu dinding gitu. Cuman saya pakai, hasilnya berhasil. Venus saya pada merah pakai lampu ini. Kemudian yang lampu grow light ini juga lumayan pada merah. Terus kebetulan lampu grow light-nya rusak, nggak tahu kenapa. Ini baru pemakaian 2 bulan udah kebakar aja kayak gini. Sekitar 2 bulan saya pakai, tapi hasilnya udah bagus. Dan saya adanya lampu sementara yang kayak gini nih saya pakai juga. Ini RGB, jadi ada beberapa warna. Cuman susahnya itu harus nyetel warnanya. Nanti saya perlihatkan di belakang. Kemudian alat terpenting yang kedua adalah termometer dan humidity meter. Jadi di situ kalian bisa pantau suhunya apakah sudah ideal buat tanaman, kemudian kelembapannya juga apakah sudah cukup buat tanaman itu. Kalau nggak pakai itu kayak buta gitu, meraba-raba. Ini suhunya udah bener atau belum? Ini kelembapannya udah cukup atau belum kayak gitu. Jadi di situ sebagai indikator apakah rawatan indoor teman-teman itu udah ideal atau belum untuk pertumbuhan tanaman karnivora. Kemudian faktor yang ketiga adalah seni. Jadi seninya gini, kita kan tempat tinggalnya beda-beda. Ada yang terlalu panas, ada yang terlalu dingin, kemudian ada yang di sekitar rumahnya itu udah lembabnya cukup tinggi. Nah, disitulah seninya itu bermain. Kita harus berpikir gimana caranya kita bisa merawat tanaman karnivora itu dengan suhu dan kelembapan yang ideal. Suhunya tidak terlalu tinggi, kemudian kelembapannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Nah, semisal terlalu tinggi itu teman-teman juga bisa atur sendiri gimana cara menurunkannya. Kemudian ada yang nanya juga kemarin, apakah harus pakai humidifier? Kita pikir dulu, humidifier fungsinya untuk apa? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kelembapan. Jika kelembapannya sudah tinggi ya nggak perlu pakai humidifier, seperti itu. Kemudian apakah perlu pakai kipas? Nah, kipas ini fungsinya untuk menurunkan kelembapan. Nah, kalau kelembapannya sudah cukup ya nggak perlu pakai kipas. Jadi pentingnya tadi alat humidifier dan termometer itu ya untuk kontrol itu. Seperti itu. Semisal kelembapannya terlalu tinggi nggak punya kipas, gimana caranya? Ya bisa dibuka boxnya itu kemudian diangin-anginkan kayak gitu. Oke, langsung saja kita sekarang lihat kebunnya kayak gimana. Oke, jadi ini tempat saya merawat tanaman karnivora. Di atas ini ada mainan-mainan, kemudian di sini ada akuarium.
buat terrarium, cuman nggak sempat nyalain lampunya jadi mati. Kebetulan oh iya, kita butuh ini juga timer biar teman-teman nggak perlu nyalain dan matiin lampunya manual. Dia bisa nyala sendiri, mati sendiri, otomatis kita atur durasinya. Ini rak kos-kosan, persediaan makanan di kosan. Teman-teman kalau main di sini boleh ambil jajannya tapi bayar. Jadi ini ada dua lantai, dua lantai rak. Plastiknya saya pakai bubble aluminium foil. Ini saya kasih linknya juga di deskripsi. Ini yang di atas saya pakai lampu RGB. Ini awalnya saya pakai grow light, tapi grow lightnya rusak, barusan banget rusak. Dan ini hasilnya cukup lumayan. Yang Venus merah jadi merah, kemudian beberapa Venus juga menunjukkan warna agak kemerahan gitu. Terus yang bawah di sini kabel ini ya, sensor suhu. Saya pakai termometer yang ada dua sensor. Terus ini yang bawah pakai lampu sorot LED aja. Di sini saya tambah lampu grow light soalnya kemarin sempat warnanya agak kuning gitu. Saya pikir karena kurang cahaya biru gitu, terus saya tambahkan lampu ini. Tapi ternyata setelah saya nggak pakai ini pun warna kuningnya juga hilang. Tapi sekarang saya pakai terus untuk grow light-nya ini. Nah yang terpenting ini buat ngukur kelembapan dan suhu. Saya suhunya di sekitar 31. Ini yang atas, yang tadi itu suhunya 31, dan ini yang di sini suhunya 30,1. Kemudian kelembapannya di angka 78%. Ini kalau dibuka kelembapannya akan turun biasanya sampai 75-an. Kalau ditutup kelembapannya di angka 85 sampai 89. Itu terlalu tinggi sebenarnya kelembapan segitu. Idealnya di kelembapan 85 udah cukup. Soalnya kalau terlalu tinggi gampang ditumbuhin jamur ya ininya. Kemudian kalau terlalu tinggi juga tanamannya begitu dikeluarin gampang mati. Soalnya kelembapan di luar kan nggak sampai 60-an kayak gitu. Ini hasilnya lumayan jadi merah. B52 purple ambus juga jadi gelap warnanya. Oh ya, raknya sendiri juga nanti saya kasih link di deskripsi sama timernya ini. Ada di deskripsi juga. Oke, thank you. Jangan lupa like, subscribe. Dan kalau ada pertanyaan yang dibingungkan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Seger-seger nih. Yang penting kuncinya adalah atur-atur sendiri itu. Ketinggiannya saya di angka berapa ya? 20 cm mungkin. Ketinggiannya ini diatur agar ini, soalnya di sini agak hangat ya. Kalau dibiarin lama-lama pasti tanamannya panas. Saya kasih jarak sekitar 20 kalau nggak 25 cm ini. Satu jengkal. Itu juga tergantung lampunya teman-teman. Kalau semisal panas banget ya agak dijauhin gitu. Ini segini udah hangat. Di sini aja hangat. Jadi harus dijaga jaraknya agar tanamannya nggak kepanasan. Kalau kelemahannya lampu RGB ini dia begitu listriknya nyala, kelap-kelip warna-warni, harus diatur dulu remote-nya biar warnanya mau jadi putih. Ini stekan aja sih ini, karena nggak ada tempat. Ini Utricularia longifolia. Pas pakai grow light itu warnanya agak kuning kemarin. Ini pemakaian lampu RGB sudah kurang lebih 1 mingguan. Oke, sekarang kesimpulannya. Yang pertama, jangan lupa pakai timer. Saya durasinya di angka 13 jam. Lampunya yang bawah saya pakai lampu sorot LED yang full putih. Jangan lupa humidifimeter, kemudian termometer juga. Saya disettingkan suhu sekitar itu ya. Kelembapannya kalau ditutup di angka 85, kalau dibuka 74. Ini sekalian diangin-angin. Yang atas nih RGB. Harga RGB juga hampir sama 20.000 kalau salah. Cuman susahnya itu harus di remote tiap nyala itu. Udah itu aja.